berjumpa lagi di mata kuliah bioteknologi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang teknologi DNA rekombinan bagian ketiga. Yang ini tentang lanjutan dari teknik-teknik dalam bioteknologi modern. Kali ini kita akan membahas tentang hibridisasi asam nukleat, sequencing, dan antibodi monoklonal. Oke, yang pertama adalah hibridisasi asam nukleat. Hibridisasi asam nukleat merupakan proses dalam mengidentifikasi sequence spesifik atau urutan DNA spesifik. Nah, prinsip dasar dari hibridisasi asam nukleat ini adalah jika misalnya ada dua DNA double helix yang berbeda, artinya berbeda diambil dari organisme yang berbeda, kemudian DNA double helix itu dibuka dengan untai double helixnya dibuka dengan pendedahan pada suhu tinggi atau didenaturasi pada suhu tinggi. Kemudian ketika sudah terbuka untai gandanya, untai double helixnya, kemudian suhu tersebut diturunkan. Nah, setelah suhu diturunkan, ini biasanya DNA akan secara otomatis akan menyatu kembali. Nah, proses penyatuan ini jika pada kedua organisme tersebut terdapat sekuen yang sama, maka akan dimungkinkan DNA dari asal yang berbeda bisa menyatu, asal terdapat daerah sekuen yang sama atau komplement, sehingga akan menyatu untai DNA dari organisme yang berbeda. Nah, proses ini dinamakan hibridisasi, ya. Nah, hibridisasi ini membutuhkan suatu komponen yang disebut sebagai prop. Nah, prop ini merupakan urutan DNA atau gen yang pendek, namun sudah diketahui urutannya, yang digunakan untuk men-screening sampel eksperimen kita atau DNA target apakah memiliki urutan yang serupa pada prop tersebut, gitu. Nah, ini ada beberapa contoh teknik hibridisasi asam nukleat. Yang pertama adalah Thornton blot, yang kedua Norton blot, dan yang ketiga adalah fluorescence in situ hybridization atau FISH. Nah, kalau Thornton blot akan membentuk molekul hibrid tadi melalui proses hibridisasi DNA hibrid dengan menggunakan sampelnya adalah DNA. Jadi nanti DNA target itu diperoleh dari sampel DNA organisme. Apakah nanti DNA tersebut memiliki urutan yang homolog dengan prop yang dengan prop DNA dari organisme lain, gitu. Nah, kemudian Norton blot ini sama prinsipnya dengan Thornton blot, namun sampel yang digunakan di sini adalah berupa mRNA atau messenger RNA. Nah, apakah nanti akan diketahui apakah sampel mRNA tersebut mempunyai urutan yang homolog dengan prop DNA yang digunakan. Nah, sedangkan yang ketiga adalah fluorescence in situ hybridization. Ini adalah teknik hibridisasi asam nukleat di mana proses inkubasinya itu berlangsung pada selnya langsung, gitu. Pada organismenya langsung dengan syarat DNA-nya sudah didenaturasi dengan suhu tinggi. Oke, kan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Thornton blot. Nah, Thornton blot pertama kali itu dikembangkan oleh Edward M. Southern, ya. Jadi nama Thornton blot itu berasal dari nama penemunya. Edward M. Southern ini mengembangkan teknik ini di Universitas Edinburgh pada tahun 1970-an. Nah, teknik ini digunakan untuk menentukan seberapa dekat urutan DNA dari satu sumber terkait dengan urutan DNA dari sumber lain, gitu. Jadi ini akan menggambarkan diversitas atau keanekaragaman genetik dari satu organisme dengan organisme lainnya. Nah, teknik ini akan melibatkan pembentukan molekul DNA hibrid dengan mencampurkan DNA dari dua sumber. Nah, ini adalah komponen dari Thornton blot. Yang pertama adalah urutan prop. Sebelumnya sudah disebutkan bahwa hibridisasi ini membutuhkan prop. Prop misalnya adalah gen yang diketahui dari satu organisme. Dan yang kemudian adalah DNA target.
dan ini merupakan umumnya dari organisme yang berbeda. Nah, berikut adalah tahapan kerja dari Shorten blot. Yang pertama, kita harus melakukan isolasi DNA organisme target. Kemudian, karena ketika kita mengisolasi itu adalah yang terisolasi adalah DNA genomik yang ukurannya cukup panjang. Oleh karena itu diperlukan metode restriksi yang akan memotong-motong fragmen mulai dari yang akan menghasilkan fragmen dari 500 sampai 10.000 base pair. Nah, kemudian setelah direstriksi, kita akan melakukan pemisahan fragmen tersebut dengan electrophoresis gel dan tahapan penting dari hibridisasi asam nukleat ini atau di sini adalah Shorten blot adalah proses memisahkan DNA double helix menjadi untai tunggal dulu. Nah, di sini kita akan menginkubasi gel yang di dalamnya terdapat DNA yang sudah kita potong tadi, yang sudah kita restriksi. Ini gelnya kita inkubasi dulu dengan asam kuat agar DNA untai gandanya akan terpisah menjadi DNA untai tunggal. Nah, kemudian setelah dipisah, kita lakukan transfer ke membran. Jadi gelnya nanti kita transfer pitanya ke membran. Nah, nanti di dalam membran ini si DNA-nya tidak akan kembali lagi ke dalam bentuk double helix, tapi tetap dalam bentuk untai tunggal di sini. Nah, kemudian setelah transfer ke membran, membran akan diinkubasi dengan probe yang sudah dilabeli. Kemudian akan dilakukan visualisasi. Nah, berikut adalah gambaran tahapan dari Shorten blot. Ini adalah kita setelah melakukan isolasi DNA kemudian restriksi, hasil restriksinya kita loading ke sini, ya. Kemudian di sini masih belum terlihat pitanya, ya. Kemudian dilakukanlah transfer ke dalam membran. Membrannya berupa membran nilon di sini. Ini proses transfer ke membran. Ini adalah gel agarosnya. Kemudian ini adalah membrannya. Ya, ini kemudian dia ditumpuk begitu. Kemudian nanti setelah DNA-nya berpindah ke membran tersebut akan kita rendam di dalam larutan probe, ya. Kemudian disinilah proses yang disebut sebagai Shorten blot itu, ya. Nah, kemudian setelah direndam dengan probe, kita akan visualisasi dengan film fotografik di sini. Sehingga diperolehlah nanti terlihat pitanya apakah pada organisme tersebut, misalnya ini organisme A, organisme B itu mempunyai sekuen DNA yang sama dengan probe. Misalnya probe itu kita peroleh dari organisme C misalnya. Gitu. Jadi misalnya ini kita ingin melihat apakah gen hemoglobin itu juga terdapat pada organisme selain mamalia misalnya. Kemudian kita probe itu adalah sekuen gen yang mengkode hemoglobin. Kemudian kita lihat misalnya pada organisme lain, misalnya organisme A dan organisme B, ternyata organisme A dan B yang bukan masuk manusia misalnya juga memiliki gen pengkode hemoglobin di sini. Jadi itu fungsi atau aplikasi dari Shorten blot. Nah, kemudian contoh hibridisasi asam nukleat yang lain adalah Norton blot. Nah, pada dasarnya juga merupakan teknik hibridisasi asam nukleat yang sama dengan Norton blot, namun perbedaannya adalah terletak pada targetnya. Di sini kita menggunakan sampel RNA yang akan kita cek. Sedangkan Shorten tadi DNA. Nah, nama Norton ini hanya mengacu pada bukan nama penemunya lagi, tapi karena Shorten itu South gitu ya, jadi lawannya apa? Norton. Jadi karena ini adalah RNA, jadi disebutnya sebagai Norton blot. Nah, sama dengan Shorten blot kita juga membutuhkan probe, merupakan salah satu fragmen gen atau oligonukleotida spesifik seperti di Shorten blot, dan tahapan kerjanya serupa juga dengan Shorten blot, namun yang berbeda adalah kita melakukan isolasinya di sini adalah isolasi RNA.
Dan satu lagi, karena RNA ini ukurannya pendek, tidak sepanjang messenger RNA itu ukurannya pendek-pendek, tidak sepanjang DNA genomik, maka di sini kita tidak membutuhkan proses restriksi di sini. Nah, ini adalah tahapan kerja dari Northern blot. Pertama, kita akan melakukan isolasi RNA dari organisme target. Kemudian akan kita lakukan electrophoresis gel. Di sini akan memisahkan fragmen mRNA dipisahkan sesuai dengan berdasarkan ukurannya. Kemudian dilakukan Northern blot, ini transfer RNA ke membran ya. Pindahkan ke membran. Kemudian nanti membrannya akan kita inkubasi bersama prop yang sudah dilabeli. Nah, kemudian akan divisualisasi RNA yang sudah dilabeli tersebut. Jadi misalnya ini misalnya adalah sekuen hasil mRNA ya. Kemudian nanti akan lihat propnya ini akan berkomplement dengan yang mana. Misalnya yang ada sekuen yang persis sama itu di sini atau di sini. Gitu. Jadi nanti kemudian akan divisualisasi, ya muncullah yang 1, 2, 3 ini di sini. Nah, keunggulan Northern blot dibandingkan Shorten blot itu contohnya pada sel eukariotik, karena screening menggunakan mRNA lebih efisien karena intron sudah dibuang. Jadi kita tidak perlu repot-repot melakukan restriksi. Nah, kemudian RNA juga sudah untai tunggal, jadi kita tidak perlu menginkubasi gel agarose dengan asam kuat. Nah, bisa terlihat ya dari tahapan kerjanya tadi, tidak ada kita melakukan inkubasi gel dengan asam kuat, karena RNA sudah untai tunggal. Nah, ini ada variasi dari teknik Northern blot maupun Shorten blot, yaitu namanya dot blots. Nah, perbedaannya di sini sampel target itu tidak kita pisahkan berdasarkan ukuran. Jadi hanya target DNA atau mRNA itu hanya ditempelkan pada membran nilon berupa titik kecil. Jadi cuma diberikan dot kecil di sini yang dari organisme yang berbeda. Jadi misalnya ini organisme A, kita titikkan sampel DNA atau mRNA-nya di sini. Tapi DNA-nya harus single stranded ya. Kemudian organisme B, organisme C dan seterusnya. Kemudian nanti kita akan membran tersebut akan kita rendam di rautan prop. Nah, kemudian kita dedahkan dia ke film fotografik. Nah, hasilnya nanti akan terlihat apakah si prop tersebut ada pada semua organisme yang kita gunakan pada eksperimen ini. Nah, biasanya di sini ini ada, jadi sebaris ini itu organisme yang sama tapi dengan kadar kuantitas yang berbeda. Jadi konsentrasi dari sampel yang sama tapi dengan konsentrasi yang berbeda. Jadi kalau misalkan di sini lebih banyak, tentu dia akan lebih tebal di sini. Sedangkan kalau yang di sini konsentrasinya sedikit, dia akan terlihat lebih membayang gitu. Oke, semoga bisa dipahami tentang hibridisasi asam nukleat yang Northern dan Shorten. Berikut adalah fluorescence in situ hybridization atau FISH. Nah, apa bedanya antara FISH dengan kedua teknik sebelumnya? Di sini pada FISH ini prop dihibridisasi itu langsung ke DNA atau RNA di dalam sel tanpa melalui proses isolasi DNA atau RNA. Jadi kita di sini tidak perlu melakukan proses isolasi DNA atau RNA. Nah, contoh di sini adalah pada embrio Drosophila melanogaster ya, lalat buah. Di sini embrio itu akan diinkubasi dalam larutan yang mengandung prop DNA untuk 5 jenis mRNA yang berbeda. Masing-masing dari prop itu dilabeli dengan tanda berwarna fluorescence yang berbeda. Contohnya ini ya, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna biru, merah, ungu dan hijau. Ya, ada 5 mRNA yang akan dicek di sini. Nah, embrio kemudian bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop berfluorescence. Nah, setiap warna menandai di mana gen tertentu diekspresikan sebagai mRNA. Bisa terlihat ya. Ini adalah bagian kepalanya, ini adalah bagian toraksnya, dan ini adalah bagian abdomen. Nah, contohnya di sini, sel yang berwarna kuning ini ya, yang berwarna kuning itu akan mengekspresikan gen WG. Nah, ini adalah
probe-nya. Ini adalah sekuen probe-nya, ya. Ini adalah sekuen mRNA-nya yang akan berkomplement, gitu ya. Nah, kemudian si probe ini kita beri fluorescence, kita labeli dengan fluorescence kuning. Nah, ketika dia akan berkomplement dengan sekuen gen target, yaitu gen WG, di mana dia akan mengkode protein signaling untuk disekresikan, dia akan berpendar, gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang satu lagi ini yang berwarna biru, dia akan ini adalah sekuen probe-nya, ini adalah sekuen mRNA targetnya. Nah, ini dia akan menargetkan gen integral gene atau gen yang mengkode suatu faktor transkripsi. Nah, di sini kita bisa melihat dengan begini kita bisa melihat interaksi antara sel kuning dengan sel biru dalam membantu bentuk pola di segmen tubuh, ya. Gitu. Jadi ini fungsi dari phage tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke teknik berikutnya, yaitu sequencing. Nah, penemu metode sequencing ini adalah Bapak Frederick Sanger. Beliau mengembangkan metode sequencing gen secara in vitro ini pada tahun 1974 yang dikenal dengan nama chain termination sequencing atau disebut juga dengan Sanger sequencing karena penemunya adalah Frederick Sanger. Nah, komponen reaksi sequencing ini sebetulnya mirip dengan komponen reaksi pada PCR, yaitu diperlukan adanya primer, ada DNA polimerase, ada DNA template atau DNA cetakan, ada deoxynucleotides atau DNTPS yang akan menjadi bahan baku dalam sintesis untai DNA baru. Namun yang berbeda di sequencing ini adalah di deoxynucleotides atau DDNTPS. Ini di deoxynucleotides ini merupakan nukleotida tanpa gugus hidroksil, ya, pada ujung 3 aksen yang sudah dilabeli dengan radioaktif. Nah, ini adalah beda antara DNTP normal, ya, di deoxynucleotide. Di sini ada gugus OH-nya, ya, gugus hidroksil. Sedangkan kalau DNTP itu dia tidak ada gugus hidroksilnya di sini. Nah, ini digunakan karena DNA polimerase itu hanya bisa menambahkan nukleotida itu pada gugus hidroksil pada 3 aksen gitu. Nah, ini berdasarkan prinsip ini, kita bisa menentukan sekuen DNA dengan menghentikan sintesis beberapa rantai DNA di setiap pasangan basa dengan menambahkan DNTPS ini. Akibatnya, fragmen yang dihasilkan itu akan berbeda ukurannya, yaitu setiap fragmen itu akan selisih 1 pasang basa. Nah, agar lebih jelas, berikut adalah gambaran dari tahapan chain termination sequencing. Nah, ini adalah template untai template, ya. Kemudian ini ada primer ini pada kondisi sudah denaturasi kemudian annealing, primer sudah menempel, kemudian DNA polimerase itu akan melakukan sintesis untai baru. Nah, kemudian nanti kita akan terjadi menstop sintesis DNA pada setiap masing-masing nukleotida ini dengan akibat adanya penambahan DNTPS tadi di deoxynucleotides. Nah, kemudian setelah selesai, kita akan memisahkan fragmen itu menggunakan elektroforesis. Di sini elektroforesis yang digunakan adalah yang menggunakan gel poliakrilamid karena memiliki pori yang lebih kecil dibandingkan gel agar, sehingga resolusinya lebih baik dibandingkan dengan gel agaros biasa. Nah, ini adalah contoh hasilnya, ya. Contoh hasil sequencing menggunakan yang di elektroforesis sudah dipisahkan fragmennya menggunakan gel poliakrilamid. Nah, ini adalah
maksud dari gambar ini bahwa ini adalah dua organisme yang berbeda. Ini masing-masing, misalnya organisme A itu terdiri dari empat baris ya, 4 kolom, 1, 2, 3, 4. Ini adalah yang ditambahkan di deoksinukleotida A, ini yang ditambahkan di deoksinukleotida G, ini ini G, ini T, ini C. Begitu juga ini dengan ini adalah sampel DNA dari organisme B yang diberikan di deoksinukleotida A, ini G, ini T, ini C. Kemudian setelah diautoforasiskan nanti yang paling kecil itu berada di paling bawah, sedangkan yang paling besar itu akan berada di paling atas. Nah, ketika di sini yang paling kecilnya berada pada lajur di deoksi A, itu artinya sekuen yang pertama itu adalah A, ya. Ini sekuen yang pertama adalah A. Kemudian ketika fragmen berikutnya nomor 2 terkecil itu adalah berada pada lajur C, artinya sekuen nukleotida berikutnya adalah C. Nah, jika fragmen berikutnya berada pada lajur G, artinya nukleotida berikutnya itu adalah G, ya, A, C, G, begitu seterusnya. Kemudian nanti berada pada lajur T, berarti dia adalah berikutnya adalah T, begitu seterusnya ya. Jadi sehingga diperolehlah sekuen terakhir itu pada yang paling atas, kesimpulannya adalah A, C, G, A, T, T, G. A, C, G, A, T, T, A, G, gitu ya. Jadi membaca sekuen itu dari bawah, dari fragmen terkecil ke atas ke fragmen yang terbesar. Nah, sebelumnya itu adalah Sanger sequencing secara manual ya, yang menggunakan gel polyacrylamide. Nah, yang sekarang yang sudah berjalan yang banyak dilakukan itu adalah automated Sanger sequencing. Jadi sudah terintegrasi dalam satu mesin, ya, di mana terjadi di dalam satu alat itu, mesin sequencing atau sequencer itu berlangsung proses PCR dengan di DNTPS atau chain termination PCR, yang dimana si di deoksinukleotase ini tuh sudah dilabeli dengan fluorescence. Kemudian langsung di dalam alat tersebut juga ada capillary gel electrophoresis. Jadi electrophoresis gelnya itu lebih kecil lagi, jadi porinya lebih kecil lagi, disebutnya capillary ya, kapiler. Ini kan sama fungsinya memisahkan fragmen berdasarkan ukuran. Kemudian nanti ada proses eksitasi laser dan deteksi oleh mesin sequencing. Ini untuk memperoleh urutan nukleotida dalam bentuk kromatogram. Nah, ini gambarannya ya. Ini adalah sekuen DNA sequence-nya yang akan kita baca gitu. Kemudian kita diamplifikasi dengan primer dan DNA polimerase dan DNTP. Kemudian ditambahkan juga DNTPS yang sudah dilabeli fluorescence, ya. Nah, ini ya dia. Kemudian nanti ketika akan diamplifikasi itu, ini adalah kan ketika ini T, ini dia T di sini, ini kemudian juga T, G, sama seperti yang sebelumnya. Cuma nanti akan di electrophoresisnya itu secara dengan capillary gel electrophoresis akan dilewatkan. Kemudian nanti akan ada di sini laser dan ada yang akan menangkap panjang gelombangnya gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti di sini T itu akan muncul gelombang misalnya berwarna merah, yaitu ada artinya itu T gitu ya, dan seterusnya, sehingga nanti akan dihasilkan pola kromatogram seperti ini outputnya. Nah, untuk lebih jelas kalau ingin lebih tahu lagi bisa dilihat diklik ini video di YouTube tentang Sanger DNA sequencing, bagaimana prosesnya. Nah, ini adalah contoh dari output data sequencing. Ini ya, ini ada kromatogram tadi yang kurva-kurva grafik kurva-kurva ini, di mana misalnya kalau warna kuning itu melambangkan G, yang biru itu C, yang merah itu A, yang hijau itu T. Gitu. Nah,
Jadi ini adalah urutan DNA-nya dari gen yang sudah kita amplifikasi, kita sequencing tadi. Nah, ini adalah contoh sequencing yang baik ya. Jadi jelas, tegas gitu kurvanya satu. Sedangkan ini adalah contoh hasil sequencing yang tidak baik. Ini kita sebutnya dia sebagai merumput. Ini tidak jelas sekuennya apa. Dia ada tetap menghasilkan pembacaan nukleotida di sini, namun hasilnya tidak pasti gitu, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, data sequencing ini bisa kita analisis dengan software bioinformatik ya. Nah, berikutnya adalah antibodi monoklonal. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari di sistem imunitas, bahwa bakteri, virus, atau patogen itu mempunyai glikoprotein atau lipoprotein yang berada di permukaan selnya sehingga bisa dikenali oleh antibodi pada organisme inang. Nah, berdasarkan ini, antibodi itu hanya mengenali dalam interaksinya dengan antigen itu dia hanya mengenali tonjolan kecil di permukaan protein antigen. Jadi ini misalnya antigen, nah dia itu hanya akan mengenali daerah sini. Ini contohnya. Nah, wilayah antigen yang dikenali oleh antibodi tersebut, tempat dia berikatan itu disebut sebagai epitop ya. Ini adalah epitop. Nah, masih ingat ya, bagian dari struktur antibodi ada heavy chain, ini heavy chain yang panjang, kemudian ini ada light chain-nya ya, dan terdiri dari daerah konstan. Kalau depannya C itu artinya daerah konstan, ini C di light daerah konstan di light chain, ini daerah konstan di heavy chain, ada 1, 2, 3 gitu juga ya, sama. Nah, ini adalah daerah variabel pada light chain, ini daerah variabel pada heavy chain. Disinilah tempat antigen itu berikatan. Sama. Nah, sebuah antigen tunggal itu memiliki, jadi ini sebuah antigen tunggal ini dia memiliki banyak epitop, jadi tidak hanya satu ya. Jadi bisa beberapa epitop dari, pokoknya di setiap permukaannya itu dia mempunyai epitop tempat antibodi akan berikatan. Jadi akibatnya antibodi itu akan bervariasi dalam spesifisitas dan afinitasnya. Nah, penggunaan antibodi untuk kepentingan klinis itu membutuhkan antibodi murni dalam jumlah yang relatif besar yang secara khusus mengenali antigen tunggal. Nah, ini adalah beberapa kegunaan dalam kepentingan klinis, kegunaan antibodi dalam kepentingan klinis, utamanya untuk diagnostik, contohnya untuk metode ELISA, kemudian untuk tes kehamilan, seperti tes PEG untuk kehamilan itu ya, itu menggunakan antibodi juga. Kemudian mendeteksi keberadaan agen penyebab penyakit tertentu, misalnya contohnya adalah rapid test antigen COVID-19, dan untuk secara khusus membunuh sel kanker atau menghancurkan virus. Nah, biasanya dalam produksi antibodi ini kita menginokulasikan hewan percobaan, hewan coba misalnya mencit atau tikus gitu dengan atau bisa juga pada monyet ya, dengan antigen tunggal yang dimurnikan. Namun nanti serum darahnya itu akan mengandung campuran antibodi terhadap antigen tersebut, karena sebuah antigen tunggal itu memiliki banyak epitop seperti yang kita bahas sebelumnya. Nah, campuran antibodi ini disebut sebagai antibodi poliklonal karena antibodi poliklonal ini merupakan hasil dari produksi antibodi oleh banyak klon sel B yang berbeda, yang semuanya mengenali antigen yang sama. Nah, oleh karena itu, untuk produksi antibodi ini ada teknik yang namanya untuk memproduksi antibodi monoklonal. Nah, antibodi monoklonal ini hanya mengenali satu epitop pada antigen yang dihasilkan dari satu klon sel B tunggal. Nah, bagaimana cara produksi antibodi monoklonal tersebut? Nah, ini adalah tahapan produksi antibodi monoklonal menggunakan hibridoma.
di mana pertama kali itu kita akan menginjeksikan antigen ke tikus untuk memicu respon imun pada tikus tersebut. Kemudian nanti akan kita panen sel pada limpa karena di limpa ini banyak mengandung sel B yang aktif. Nah, kemudian nanti sel limpa ini akan biasanya tuh sifatnya itu dia berumur pendek jika dikultur. Nah, oleh karena itu sel limpa ini akan kita fusikan dengan sel kanker ya. Ini sel kanker yang kita tumbuhkan secara in vitro ya di kultur sel. Kemudian nanti sel kanker tersebut atau sel mieloma ini kan kita fusikan dengan sel limpa sehingga dihasilkanlah yang namanya sel hibridoma. Nah, sel hibridoma ini akan dibiakkan dan diisolasi sehingga setiap hibrida itu terpisah satu sama lain. Nah, ini ada klon 1, ada klon 2, ini klon 3, ini klon 4. Terlihat ya, jadi ini kalau tadi ini warnanya cuma biru, ini merah, nanti terlihatlah fusi antara biru dan merah. Ini kuning, merah, kuning, merah. Hijau, hijau, merah. Ungu, ungu, merah ya. Nanti akan dipisahkan lagi hibridanya untuk klon 1, klon 2, klon 3, klon 4. Nah, yang paling sulit itu adalah bagian ini ya, yang agak panjang kerjanya karena setiap klon hibrida ini nanti akan kita screening untuk mendapatkan antibodi terbaik terhadap protein target atau antigen antigen target kita. Nah, misalnya kita sudah mendapatkan tadi antibodi yang terbaik yang mana ya. Nah, namun apakah antibodi monoklonal tersebut bisa untuk membunuh sel kanker? Nah, secara teoritis memang betul. Secara teoritis antibodi monoklonal itu dapat digunakan untuk membunuh sel kanker manusia yang mengarahkannya ke molekul tertentu yang hanya muncul di permukaan sel kanker. Namun masalah utamanya adalah sistem kekebalan manusia menganggap antibodi dari tikus atau hewan lain sebagai molekul asing itu sendiri. Jadi antibodi monoklonal tersebut akan dihancurkan oleh sistem kekebalan manusia karena dianggap bukan bagian dari sel manusia. Nah, lalu bagaimana solusinya? Nah, dengan menggunakan rekayasa genetika, kita bisa membuat antibodi monoklonal manusiawi misalnya namanya itu atau humanized antibody. Nah, bagaimana cara membuat humanized antibody ini? Ini teknik ini mengambil keuntungan dari fakta bahwa hanya wilayah V atau wilayah variabel yang daerah sini ya, tempat antigen itu berikatan dari antibodi yang akan mengenali antigen. Jadi bagian bawah ini yang bagian konstan daerah konstan itu tidak akan mengenali antigen. Nah, dengan menghapus daerah konstan dari antibodi tikus, kemudian kita menggantinya dengan daerah konstan pada manusia dari manusia, makanya ini dia akan menjadi humanized antibody. Ini tahap pertama ya. Jadi ini daerah V regionnya. Daerah V regionnya itu adalah ini yang dari tikus ya. Nah, sedangkan yang ini sudah dari manusia. Jadi dengan ini itu dia sudah berkurang respon dari sistem kekebalan manusia terhadap antibodi ini. Nah, yang kedua, tahap berikutnya adalah kita melakukan hanya bagian tempat dia berikatan saja yang berasal dari tikus, sedangkan bagian yang tidak berikatan dengan antigennya itu kita ambil dari manusia. Jadi akibatnya sel manusia tidak akan menolak antibodi ini. Nah, untuk apa aplikasi antibodi monoklonal? Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, dia pertama bisa akan membunuh sel kanker. Nah, contohnya di sini adalah Herceptin ya. Herceptin adalah antibodi monoklonal manusiawi atau humanized antibody monoklonal yang mengenali reseptor
ini reseptor HER2 pada sel kanker payudara. Nah, ketika Herceptinnya mengenali si reseptor HER2, kemudian selnya nanti sistem kekebalan akan membantu menghancurkan sel kanker dan sel kanker menjadi lebih sensitif terhadap perawatan kemoterapi. Nah, begitu pula pada contohnya pada infeksi yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus, di mana antibodi pada permukaan sel namanya CLFA ya akan mencegah si humanized antibody CLFA-nya, dia akan mencegah bakteri mengikat protein matriks ekstraseluler atau fibrinogen. Jadi normalnya si CLFA ini akan berikatan dengan fibrinogen, kemudian dia akan menginfeksi ya. Sedangkan ketika ada humanized antibody CLFA, dia akan berikatan dengan si CLFA ini, akibatnya dia tidak bisa berinteraksi dengan fibrinogen, tidak dapat berikatan dengan matriks ekstraseluler sehingga tidak dapat berkoloni, sehingga dengan demikian dia tidak akan menyebabkan infeksi. Oke, sekian materi kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bisa dipahami. Jika masih ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau belum dipahami, silakan nanti ditanyakan baik via Zoom atau maupun WhatsApp grup kuliah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.